Adanya patonah di para rasul termasuk wajibul wujud muqayyad, pasti adanya karena sudah difirmankan Allah, sudah dijelaskan oleh Allah kepatonahan para rasul. Kepatonahan rasul bukan hanya untuk orang Arab, artinya tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu kepandaian Rasul itu, tapi kepatonahan Rasul itu menyeluruh sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ila kafatan linnas. Tidak terbatas kepandaian Rasul untuk orang Arab dan juga tidak terbatas kepatonahan Rasul sejak ada Rasul, tapi kepatonahan Rasul sampai hari kiamat. Yang dimaksud dengan patonah tadi bukan hanya cerdas, cerdik, pintar dan pandai, tetapi patonah Rasul mampu menegakkan hujah-hujah yang benar, mengalahkan hujah-hujah yang batil, yang salah. Tidak ada seorang Rasul yang terkalahkan dalam hujahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam karena kecerdikan, kepandaiannya mampu menegakkan hujah yang benar. Tapi masalahnya kau yang menang, kau yang benar, aku yang berkuasa. Walaupun menang dan benar, penguasanya zalim ya bakar juga. Jadi bukan urusan kuat dan tidak, kalah dan menang, tetapi urusan benar, dan urusannya adalah kebenaran, kekuatan daripada hujah-hujah para nabi dan para rasul. Walaupun kaum-kaum mengatakan majnun, tidak normal dan sebagainya, tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun, kaum pun, bahkan raja manapun yang mampu mengalahkan hujah para rasul. Terus dalil akli. Dalil akli dan akli sifat paton. Kalau para rasul tidak pintar atau bodoh, maka tak akan mampu mempertahankan atau mendirikan hujah Islam yang benar. Tidak akan mampu mengalahkan hujah kafir. Kejadian tersebut mustahil ada di para rasul. Telah banyak menyebarkan ajaran-ajaran agama Allah dengan hujah-hujahnya yang sangat aktual dan dapat mengalahkan hujah kafir. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi. Artinya, dan itulah hujah-hujah kami yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Dan firman-Nya lagi dalam surat An-Nahl ayat 125. Wajahum billati hiya ahsan. Artinya, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Seluruh para rasul pasti memiliki sifat patonah. Mustahil para rasul tidak memiliki sifat patonah. Tidak dimengerti oleh akal. Para rasul tidak memiliki sifat patonah dalam arti akal tidak mengerti. Para rasul bodoh, belet. Kenapa?
Karena andai kata para rasul itu bodoh, para rasul itu belak, para rasul itu telmi, telat mikir, maka para rasul tidak akan mampu menegakkan hujah-hujah Islam, tidak akan mampu menegakkan hujah-hujah yang benar, tidak akan mampu mengalahkan hujah-hujah yang batil. Sedangkan tidak mampunya menegakkan hujah yang benar mengalahkan hujah yang batil, itu mustahil di para rasul, itu batal, itu tidak dibenarkan, karena Allah sudah menyatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan sejarah-sejarah para nabi dan para rasul itu semuanya mampu mengalahkan hujah yang batil. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana umat-umat nabi-nabi menghadapi kaum-kaumnya yang cerdas-cerdas. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan hujah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajadilhum billati hiya ahsan, perintah Allah. Bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau Allah memerintahkan bantahlah mereka, lawan mereka dengan yang lebih baik, itu membuktikan bahwa di para rasul itu ada sifat patonah. Kalau tidak ada sifat patonah, maka tidak akan mampu membantah mereka dengan hal yang lebih baik. Allah memerintahkan itu kepada Rasul, berarti membuktikan di para Rasul ada patonah. Terus di sifat patonah. Karena wajib akli adanya sifat patonah di para rasul, maka mustahil baginya mempunyai sifat bodoh, dalam arti tidak mampu menghancurkan hujah-hujah lawannya. Mustahil atau lawan daripada sifat patonah adalah sifat apa? Biladah. Mustahil Allah memiliki sifat biladah, dalam arti mustahil para rasul bodoh, mustahil para rasul tidak mampu menegakkan hujah yang benar. Ini otomatis. Jadi kalau wajib mengitikadkan pasti adanya patonah rasul, maka wajib mengitikadkan mustahil biladahnya di Rasulullah. Jadi tidak ada cerita dan tidak ada kenyataannya namanya rasul itu bodoh, belet, tidak. Bahkan tadi sudah disampaikan kepatonan para rasul, terutama kepatonahan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya di zaman masa hidup beliau, tapi untuk seluruh manusia, untuk seluruh dunia, bahkan ila yaumil qiyamah. Tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan tempat. Sudah sampaikan juga bahwa kepatonahan Rasul itu pandainya Rasul patonah dan mampu menggunakan kepandaiannya. Kalau manusia itu kan ada istilah banyak, orang pandai tetapi tidak mampu kepandaiannya. Pangga bisa maloba ngantep bisa ngagunakan kepandaiannya. Banyak orang yang mampu membuat sesuatu, berkarya sesuatu, tetapi tidak mau berkarya. Terus pandangan pandangan hukum syarat terhadap sifat patonah di para rasul.
patona, maka syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk mengimankan dan mengiktikadkan bahwa Rasul mempunyai sifat patona dengan garansi sah imannya dan mendapat pahala bagi yang mengiktikadkannya, dan tidak sah imannya serta disiksa bagi yang tidak mengiktikadkannya. Hukum syara juga menganjurkan dan mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk menegakkan hujah yang benar, baik dengan perkataan, perilaku atau iktikad. Dalam arti menguasai hujah-hujah Islam, dapat mempertahankan dan menyebarkan, dan akan mendapat pahala bagi yang melaksanakannya dan mendapat siksa bagi yang tidak melaksanakannya. Adapun syarat-syarat sebagaimana dikatakan dalam sifat tabligh, adapun perintah ini sebagaimana digariskan Allah dalam surat Asy-Syaff ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kamu harus menjadi pembela agama Allah. Pandangan hukum syara terhadap sifat patonah di para Rasul. Yang pertama, bahwa syara membenarkan akan ketetapan, membenarkan akal yang sudah menetapkan wajib adanya sifat patonah di para Rasul dengan dalil tadi. Dan juga syara pun memerintahkan kepada seluruh para Rasul supaya memiliki sifat patonah, sehingga dapat pahala kalau para Rasul memiliki patonah, disiksa kalau tidak memiliki patonah, walaupun itu mustahil tidak memilikinya. Para Rasul akan sifat patonah. Ini membuktikan bahwa Rasul pun tetap sama mukallaf. Dan juga syara menganjurkan kepada seluruh mukallaf agar mampu menegakkan, ya. Ini kan patonah itu pemberian Allah. Kecerdasan itu bagian pemberian dari Allah. Ini cerdas, ini belat. Urusan Allah tentang belat, pintar, cerdas. Tetapi mengusahakan kita atau seorang mukallaf mendapatkan ilmu, itu yang diwajibkan. Dan juga otomatis kita pun diperintahkan untuk berusaha juga bagaimana supaya kita itu pandai, cerdas. Kan bisa baik najan orang itu bodoh, belet, tapi ada usaha-usaha, baik itu secara usaha zahir, umpamanya makanan teratur makan, teratur tidur, istirahat dan sebagainya. Dan juga ada usaha batin, apakah itu berpuasa, berdoa, menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena itu akan menghalang juga pikiran. Itu usaha agar kita diberi kepandaian, kecerdasan oleh Allah, ya. Juga mukallaf diperintahkan ilmu mendapatkan pengertian. Maka seluruh mukallaf wajib berusaha untuk memiliki ilmu, memahami tentang agama, memahami apapun yang harus kita pahami, baik urusan dunia, urusan akhirat, baik itu ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi. Bahkan ada beberapa bagian hukumnya kan, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Mengusahakan kita memiliki ilmu. Dan yang ketiga, syara menganjurkan kepada seluruh mukallaf supaya mampu menegakkan hujah-hujah yang benar, mampu memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran. Sebagai bukti nyata kita tanggung jawab kepada agama. Kan menyampaikan hujah itu buktinya adalah mempertahankan agama, memperkuat agama. Maka seluruh mukallaf wajib juga menegakkan hujah-hujah yang benar.
baik dengan perkataan, dengan perilaku, dengan tindakan, dengan apapun. Menguasai hujah-hujah Islam, wajib menguasai hujah-hujah. Bagaimana hujah-hujah Islam yang bertalian dengan akidah, bagaimana hujah-hujah Islam yang bertalian dengan hukum-hukum fikih, hukum furu', begitu juga dengan akhlak. Dari akidah juga kan banyak yang harus dipertahankan, itu adalah akidah Islamiyah. Maka kita diwajibkan untuk berusaha memahami, memiliki hujah-hujah tentang kebenaran ahlu sunnah wal jamaah, baik dalam bidang fikih, baik dalam bidang akidah atau dalam bidang tasawuf. Maka yang kita kaji, yang dipelajari kita di pesantren itu semuanya untuk salah satu usaha untuk para santri dan kita memiliki ilmu agar mampu menegakkan hujah-hujah Islam yang benar, mempertahankan Islam dalam rangka menolong agama Allah, menuntut ilmu, mencari ilmu, berusaha kita pergi dari kebodohan, menghilangkan gelapnya kebodohan agar kita terang dengan cahaya keilmuan dalam rangka kita mempertahankan agama dan menolong agama Allah. Andai kata tidak ada yang menuntut ilmu agama, andai kata tidak ada taifah, sekelompok orang yang tafakuh fiddin, maka agama tidak akan terjaga, agama tidak akan tertolong. Maka kita mondok, kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk tafakuh fiddin, itu salah satu perjuangan kita untuk menolong agama Allah. Tidak akan tertolong andai kata tidak ada kelompok yang mengerti kepada agama. Tidak akan terjaga agama andai kata tidak kelompok yang berusaha setiap saat untuk tafakuh fiddin. Maka bentuk pertolongan kita, perjuangan kita adalah tafakuh fiddin ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Tidak akan tertolong tadi juga agama Allah kalau agama ini tidak diperkuat dengan orang-orang yang memahami agama, tafakuh fiddin. Jadi yakini kita ini adalah penolong agama Allah. Para santri itu adalah ansarullah, para kiai itu adalah ansarullah, guru-guru ngaji najan aya di kampung, di Tajung, itu semua adalah ansarullah, penolong agama Allah. Sok lamun guru ngaji di Palembur nek kumaha? Masih adakah orang yang mengenal Allah, mengenal Rasul Allah? Masih adakah orang yang mengenal agama Islam, yang mengenal sholat dan sebagainya? Andai kata tidak ada guru-guru ngaji, para kiai, para ulama, pondok-pondok pesantren. Musuh-musuh agama mah tahu bahwa pesantren, madrasah diniyah, lembaga pendidikan agama, tajuk-tajuk guru-guru ngaji, santri-santri, bukan santri kalong diganti oleh santri istimewa, itu semua adalah penolong agama Allah. Andai kata tidak ada taifah ini, baik taifah yang mempelajari agama atau yang mengajarkan agama, maka hancurlah agama, lemahlah umat Islam. Maka musuh agama tahu kelemahan umat Islam itu adalah terdapat dalam kebodohannya umat Islam terhadap apa? Terhadap agamanya sendiri. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk memadamkan sinar agama Allah, untuk memadamkan semangat-semangat
masyarakat pemuda-pemudi santri dari menuntut ilmu agama, berusaha memadamkan sinar kesemangatan para kiai, guru-guru ngaji dan ulama untuk mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Maka yakini kita itu termasuk Ansarullah. Betapa mulia andai kata kita dicatat di hadapan Allah sebagai Ansarullah. In tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Andai kata kalian menolong agama Allah dengan jalan tapakuh pidin tidak pernah berhenti, dengan jalan memberikan ilmu tidak pernah berhenti, tidak terhalang dengan apapun, walaupun dengan situasi hari ini kita berusaha untuk terus menjadi penolong agama Allah, maka yansurukum, pasti Allah akan menolong kalian. Agamamu akan ditolong, akidahmu akan ditolong, kehidupanmu akan ditolong. Perjuanganmu akan ditolong. Langkah-langkahmu akan mendapatkan pertolongan Allah. Kesulitan akan ditolong oleh Allah. Withabit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan dirimu dalam kebenaran. Jadi dua janji Allah, agama kita, akidah kita akan ditetapkan oleh Allah, diri kita akan ditetapkan dalam kebenaran. Yang kedua, Allah akan selalu menolong kita andai kata kita menolong agama Allah. Maka yakini para santri, para kiai, para guru-guru ngaji pasti akan mendapatkan pertolongan Allah, dan pasti akan ditetapkan oleh Allah, ditetapkan agamanya, dikuatkan akidahnya, dikuatkan imannya, dikuatkan pendiriannya. Terus, nah ini sifat yang wajib adanya di para rasul, dari sidik, amanah, fatonah, dan tabligh udah dijelaskan. Kita simpulkan apa sidik di Rasul secara pengertian menurut istilah usuluddin. Sidik apa? Secara singkatnya bahwa seluruh yang diberitakan oleh Rasul itu pasti benar, pasti sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada berita yang dibawa Rasul tidak sesuai dengan kenyataannya. Baik itu urusan dunia, urusan akhirat, baik itu tentang kehidupan di dunia, tentang kehidupan di akhirat, baik itu tentang keberadaan nanti di alam barzah dan proses nanti di alam mahsyar, itu semua diberitakan oleh Rasul. Termasuk urusan dunia pun yang akan terjadi yang disampaikan Rasul itu pasti benar. Apa sedikit itu? Benar. Artinya apa? Seluruh yang diberitakan Rasul, yang disampaikan Rasul, yang dikisahkan Rasul, yang diceritakan Rasul, yang disabdakan Rasul, itu pasti benar. Artinya pasti sesuai dengan kenyataannya. Benar sesuai dengan kenyataan yang benar dari Allah. Benar sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Termasuk nanti bahwa akidah samiyat itu adalah lahir daripada sifat sidik para Rasul. Itu sidik. Jadi ringkasnya sidik tenaun, seluruh berita dari Rasul itu pasti benar, dalam arti pasti sesuai dengan kenyataannya, pasti terbukti. Yang kedua apa? Amanah. Apa itu amanah? Menjaganya para Rasul, menjaga dohir batinnya para Rasul dari sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Maka jangan tersirat dalam pikiran kita, dalam pikiran umat Islam, dalam pikiran mukallaf bahwa Rasul melakukan yang dilarang Allah. Mungkin kalau kita mendengar kisah-kisah para nabi, para rasul, ya, kalau dulu waktu ini Nabi Sulaiman ada yang meminta istrinya dari seseorang untuk diceraikan dan untuk dinikahi Rasulullah. Dinikahi siapa? Dinikahi seorang Rasul. Kalau tidak salah Nabi Sulaiman kan, gitu. Apakah itu dilarang? Ya? Tentunya berbeda Rasul dan juga berbeda syariat. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, cara taubatnya itu adalah faqtulu anfusakum, membunuh diri, bunuh diri. Itu cara taubatnya, bunuh diri. Nabi Musa memerintahkan taubat dengan cara bunuh diri, berarti itu kemunkaran, dilarang. Dilarang itu menurut syariat Nabi kita. Adapun syariat Nabi Musa justru itulah syariatnya. Jadi kalau ada kisah atau kita mendengar dan membaca kisah-kisah para nabi ternyata tidak sesuai dengan syariat, tentunya itu syariat kita, maka itulah syariat beliau. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang diucapkan, semua yang dikerjakan, juga semua tindakan itu pasti amanah. Menjaga dohir batinnya Rasul dari melakukan yang dilarang, artinya tidak akan melakukan yang dilarang. Rasul nikah 9 istri, ya, 9 istri. Bagi umatnya haram, tapi bagi beliau tidak haram karena itu khususnya Rasul. Rasul ya itu urusan khususnya Allah. Jangan bertanya kepada Rasul, dan Rasul pun menerima wahyu dari Allah. Rasul memperbolehkan istrinya 9, sementara umatnya mungkin kalau pandangan orang-orang yang selalu memandang negatif, pinter kodek, cek bahasa itu apa pinter kodek ya? Pinter kodek itu apa? Ayo manehna munang ari urang ulah naon ngaranna eta? Curang ya, curang. Nah ini kata-kata kotor andai kata mengatakan curang kepada Rasulullah. Rasulullah menikahi setelah Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Aisyah usia 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Nah ini dilarang katanya. Rasulnya udah usia 60 tahun, Siti Aisyah 9 tahun. Ini melanggar hak asasi manusia. Rasul menikahi salah satu daripada istri sahabat yang ditolak. Mereka memandang negatif, maka tidak ada hal yang negatif di hadapan Rasul. Wajib itu amanah ya, amanah. Maka pandangan-pandangan negatif terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus dihilangkan. Rasul itu amanah. Apa amanah? Menjaga dohir batinnya dari melakukan yang dilarang. Artinya apa yang dilakukan Rasul itu pasti semuanya ada perintah Allah, baik itu wajib ataupun sunat. Itu amanah, harus diperhatikan. Ini banyak kelompok orang. Dulu pernah membaca ada 15 persoalan, katanya Rasul itu menyeleweng dari kebenaran. Katanya Rasul tidak adil pada istri-istrinya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tidak adil sama istri-istrinya. Ada lagi tahu nggak teh hiper macam-macam.
Karena Rasul punya istri 9 dan 1 malam semuanya diizinkan Allah untuk bisa dikelilinginya. Bagaimana tanggapan negatif mereka? Ya, itu negatif itu hilangkan dari kita. Semuanya positif bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu amanah. Apa tabligh? Semua Rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah, yang diperintahkan oleh Allah, menyampaikannya kepada umatnya. Jadi tidak ada istilah Rasul menyembunyikan hal yang disampaikan. Berbeda dengan kita, banyak yang tidak tabligh. Patonah mampu menegakkan hujah yang benar. Terus Ardul Basyariyah. 5. Sifat A'radul Basyariyah. A. Arti A'radul Basyariyah. A'rad artinya sifat khusus di makhluk atau sifat hawadis. Basyariyah artinya kemanusiaan. A'radul Basyariyah artinya sifat-sifat kemanusiaan. A'rad Basyariyah di para Rasul artinya para Rasul mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Karena para Rasul mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, maka wajar kalau di para Rasul ada sifat-sifat yang dimiliki setiap insan, seperti makan, minum, tidur, lupa, marah, dan sebagainya. Tapi sifat-sifat kemanusiaan itu adalah sifat yang tidak mengurangi kedudukan dan martabat kerasulan dan kenabian, apalagi sifat-sifat yang dapat mencemarkan predikatnya, seperti buta, pincang, gila, memfitnah, dan sebagainya. Maka dengan demikian batallah kisah-kisah yang menceritakan bahwa Nabi Ayub pernah sakit sampai badannya penuh dengan ulat. Apabila akan sholat disimpannya dan selesai sholat dimasukkan kembali ulat-ulat tersebut di badannya. Walaupun Nabi Ayub pernah sakit yang sangat parah, tapi tidak seperti kisah tadi yang membuat umat Nabi menjauhinya. Adapun penyakit Nabi Ayub adalah di dalam kulit dan di luar daging, penyakit yang tidak mengurangi martabat kerasulannya. A'rad Basyariyah para Rasul terdiri dari Al-Irori, artinya sifat kemanusiaan yang langsung pemberian dari takdir Allah, seperti sakit, sehat, memiliki anggota tubuh yang sempurna. B. Ikhtiyari, artinya sifat-sifat kemanusiaan yang dapat diusahakan dan dikerjakan olehnya, seperti makan, minum, sholat, puasa, nikah, dan sebagainya. Dari A'radul Basyariyah, ikhtiyari terbagi 5 bagian. Ayolah. Ipan. Sifat yang jaiz adanya di para Rasul, dalam arti akal mengerti akan adanya sifat tersebut dan akal pun mengerti akan tidak adanya sifat tersebut. Apa sifat yang jaiz di Rasul? Yaitu A'radul Basyariyah. Apa a'rad? Sifat baru. A'rad kan ada a'rad, ada apa? Sifat kan. Kalau sifat itu sesuatu yang menetap pada zat, baik pada zat qadim dan zat hawadis, itu disebut sifat. Tapi kalau a'rad hanya berada di zat yang hadis, yaitu terdapat dalam jirim atau jisim. Basyariyah artinya bangsa kemanusiaan. A'rad basyariyah artinya sifat bangsa kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan. Aiban innama ana basyarum mitlukum. Sifat kemanusiaan. Adanya sifat kemanusiaan itu jaiz adanya para Rasul. Artinya akal mengerti akan adanya sifat kemanusiaan Rasul, dan akal pun mengerti akan tidak adanya sifat kemanusiaan Rasul. Jadi akan dijelaskan.
Cuman harus menjadikan catatan, sifat kemanusiaan yang jaiz adanya di Rasul itu sifat kemanusiaan yang seperti apa? Maka di sini dijelaskan, yaitu sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi martabat Rasul yang mulia. Tidak menurunkan derajat Rasul yang mulia, baik kemuliaan fisiknya, dohirnya, atau kemuliaan batinnya. Dalam apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akmalan nasi akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling sempurna manusia, baik dalam bentuk tubuhnya atau dalam perilakunya, akhlaknya, perilaku. Jadi baik urusan khalqan atau khuluqan, itu sempurna Rasul. Nah, sifat kemanusiaan yang jaiz ada pada Rasul ya sifat yang tidak mengurangi kemuliaan Rasul. Baik kemuliaan Rasul urusan khalqan, bentuk tubuh, postur tubuh sempurna. Artinya tidak ada Rasul yang membuat umat itu menjauh dari dirinya. Umpamanya ada Rasul buta, Rasul tuli, Rasul bisu, di dima Rasul deok bengkor gitu kan. Itu kan tidak sempurna. Maka itu mah walaupun aradul basariyah tetapi mustahil adanya di Rasul kalau aradul basariyahnya mengurangi martabat Rasul. Ya, itu yang bertalian dengan khalqan. Umpamanya Rasul, ada Rasul gila, itu mustahil. Walaupun gila kan aradul basariyah. Atau pohoan. Atau naon linglung, mustahil. Sakitnya umpamanya sakit corob, nah itu kan mengurangi martabat Rasul yang mulia dalam khalqan, sehingga membuat orang lain jauh dari dirinya. Atau termasuk terkena virus corona umpamanya sekarang kan. Kalau ada Rasul terkena virus corona umpamanya, atau virus-virus yang membuat umat jauh darinya, ay mambung deket ngadeketan ka Rasul eta sabab aya virus anu bakal menular, itu mustahil. Ingat itu. Karena aradul basariyah seperti itu mengurangi martabat Rasul yang mulia, yang dijauhi oleh umat. Begitu juga cerita dan dongeng Nabi Ayub alaihissalam yang diberi penyakit gatal seluruh tubuh, seluruh badannya, sehingga katanya kulitnya itu berubah, kulitnya itu menjadikan merah, kulitnya bernanah, kulitnya berdarah, sehingga keluar ulat-ulat dari badannya. Ya, lamun keur moe teh kalau luar disimpenan heula tulung ge diasupkeun deui, ada cerita seperti itu. Andai kata ada Rasul seperti itu, coba bagaimana umat bisa mendekatinya? Tidak mau umat mendekatinya. Boga nabi cenah kawas kitu, penyakit tak itu. Nah, aradul basariyah yang seperti ini mustahil adanya Rasul. Maka catatan di sini batal andai kata ada cerita Nabi Ayub seperti itu. Walaupun memang ada kisah dan kenyataan Nabi Ayub diberi bala oleh Allah
cobaan oleh Allah, penyakit oleh Allah, semacam penyakit gatal, tetapi itu di luar apa? Di luar tulang, di bawah kulit. Artinya tidak kelihatan orang, tidak membuat orang lain menjauhi dari dirinya, melihat jijiknya, bukan. Jadi tertutup dengan kulit. Itu cuman yang dirasakan oleh Nabi Ayub, penyakitnya seperti itu. Jadi di jeroen daging, di luaran tulang gitu. Jadi di luaran daging, di jeroen kulit, sehingga tidak nampak di hadapan. Nah itu diantaranya aradul basari, sifat manusia yang jaiz di Rasul itu adalah sifat yang tidak mengurangi, menjatuhkan martabat Rasul yang mulia, baik itu khalqan ataupun khuluqan. Mana khuluqan? Melakukan yang dilarang, yang haram, itu udah di-exit oleh sifat amanah kan. Khuluqan, Rasul tukang gosip, nah umpama mustahil. Gosip itu kan ardul basariyah, tapi mustahil adanya Rasul karena mengurangi martabat Rasul. Maunya Rasul gosip. Termasuk umpamanya ardul basariyah, suka perempuan, suka apa namanya, pilih-pilih wanita, pasangan ganti-ganti, naudzubillah. Itu pasti tidak ada di Rasul. Itu kan ardul basariyah, tapi mustahil macam Rasul seperti itu. Itu dalam khuluqan, ya, dalam khuluqan. Pembicaraan Rasul menyakitkan, itu khuluqan. Sayyidina Anas yang sekian puluh tahun mengkhidmat kepada Rasulullah, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu mah, tidak pernah. Itu dalam arti sempurna Rasul akhlak, khuluqannya itu tidak mengurangi. Rasul marah-marah, ya, marah-marah, emosi, itu kan mengurangi martabat Rasul, emosi. Tapi yakini bahwa ketika ada hadis yang menjelaskan marahnya Rasul, itu bukan marah seperti kita yang mengurangi, justru tambah kemuliaan Rasul, karena marahnya Rasul itu karena Allah, bencinya Rasul karena Allah, cintanya Rasul karena Allah. Cinta Rasul karena birahi, bukan, ya. Itu. Jadi para nabi, para rasul itu sama, ya, manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan. Maka batal kelompok Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Gitu. Di mana di antaranya Tuhan itu adalah Tuhan anak, ya, Nabi Isa. Jadi ingat, kalaupun Rasul itu Superman, kalau tadi ya, super manusia, artinya ya bukan manusia biasa, tetapi setinggi-tingginya martabat Rasul tidak akan sampai kepada derajat Tuhan, tidak akan memiliki sifat ketuhanan, sehingga tidak sah seorang Nabi dan Rasul dijadikan Tuhan dan menjadikan Tuhan. Tapi tetap Rasul itu manusia. Tapi walaupun Rasul itu manusia, tetap tidak memiliki sifat kemanusiaan yang menjatuhkan, menggugurkan kemuliaan beliau. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kade lamun ana mutakalim wahdah, entong dipanjangkeun. Lamun ayat tasdidan biasanya karena anna nahnu, jadi anna khalaqna, itu panjang. Jadi lamun anna panjang. Kalau tidak ada tasdid, anna berarti mutakalim wahdah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maryamnya ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, sampaikan, aku ini semata-mata hanya manusia. Kami ini hanya manusia. Mislukum, seperti kalian yang suka makan, minum, punya istri, punya anak dan sebagainya. Mislukum. Tapi ingat, yuha ilayya, itu yang membedakan antara Rasul dengan manusia yang lain. Beliau dijaga dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bahwa inna ana basyarun, dalil pada bahwa Rasul jaiz, di Rasul memiliki sifat kemanusiaan karena Rasul pun manusia, tapi bukan manusia biasa. Terus, nah, ardul basyariyah para Rasul terdiri dari ada istilah idtirari, ada ikhtiari. Sifat kemanusiaan yang terdapat pada Rasul itu ada istilahnya idtirari, ada sifatnya idtirari, ikhtiari. Apa idtirari? Ya, tidak diusahakan. Tidak diusahakan Rasul. Itu lepas daripada ikhtiar manusia. Ya. Seperti mana? Tapi ini mah langsung pemberian dari Allah. Seperti mana? Sakit, sehat, anggota tubuh yang sempurna, itu kan sakit, sehat, itu kan idtirari. Sanu hayang gering. Ya. Sehat, sanu hayang sehat, orang yang sehat. Tapi kan kesehatan itu adalah apa? Pemberian asal pokok sehatnya itulah. Sehat dan sakitnya termasuk mati juga, itu idtirari, tidak diusahakan. Walaupun nanti dalam sakit ada, tentu juga ada sakit yang mungkin karena dikaitkan dengan ikhtiar, kaitkan dengan adat. Begitu juga sehat, ya. Ada lagi ikhtiari, yaitu arad basariyah, kemanusiaan yang terdapat pada Rasul itu makan minum. Kalau urusan jasanya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, apa yang dikerjakan itu ikhtiari. Jadi sifat-sifat kemanusiaan ada sifatnya idtirari, ada sifatnya ikhtiari. Mana idtirari? Seperti tadi sakit. Kalau lebih ini juga idtirari itu termasuk jenis laki-laki. Tapi ingat, tidak ada nabi yang dari jenis apa? Perempuan. Siti Maryam bukan nabi tapi waliullah, kekasih Allah, itu waliullah. Tidak sampai kepada derajat nabi dan rasul. Karena syaratnya itu adalah zakarun, laki-laki. Nah, itu termasuk idtirari kan? Jenis laki-laki itu idtirari. Termasuk postur tubuh itu pun idtirari. Bagaimana hidungnya Rasul, telinga Rasul, mata Rasul, badan Rasul, itu idtirari. Ada ikhtiar yang diusahakan tadi. Terus dari awal syariah ikhtiari terbagi 5 bagian. 1. Bil, artinya watak kemanusiaan semata, perilaku yang tidak ada unsur ibadah, tidak ada tuntutan hukum syara, tapi bisa menjadi uswatun hasanah yang boleh dikerjakan umatnya, seperti duduk, berdiri, makan, minum dan sebagainya. Tapi perilaku tersebut menjadi wajib baginya, sebab pada hakikatnya adalah memberi contoh kepada umatnya bahwa pekerjaan seperti itu hukumnya boleh atau bukan menurut hukum syara. 2. Aradul basari yang sifatnya ikhtiari ini ada beberapa macam, ada 5 diantaranya.
Yang pertama adalah jibili, itu mah watak manusia. Watak manusia. Seperti mana? Ya perilaku ya. Jadi secara pokoknya tidak ada unsur ibadah. Itu mah watak, karakter gitunya. Tidak ada unsur ibadah secara pokok. Ya, makan, minum, tidur, ya kan? Termasuk mau sama istri, nikah, itu kan jibili. Secara pokok itu adalah jibili. Nah, ini semuanya ya jaiz di Rasul, dan melakukannya ya jaiz bagi Rasul, ya. Bahkan bagi Rasul mah bukan jaiz lagi tapi wajib, karena apa yang dilakukan oleh Rasul baik walaupun itu merupakan jibili, watak kemanusiaan, bisa jadi wajib karena tasyri', mensyariatkan, menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan karena Rasul pun melakukan. Termasuk duduknya Rasul, ya, berdirinya Rasul, berjalan Rasul, itu kan jibili. Ada dari jibili ini yang memang menjadikan tasyri' bagi umatnya, yang menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan. Terus dua, bayanan, artinya pekerjaan para rasul yang menjadi penjelasan bagi umatnya, baik wajib, sunat, makruh, mubah, seperti puasa, sholat sambil duduk, minum sambil berdiri, dan sebagainya. Itu bayani sifat kemanusiaan di sini ya, yang dilakukan oleh Rasul itu ada bayani, artinya sebagai penjelasan bagi umat, bagi penjelasan bagi umatnya, baik itu yang wajib, yang sunat, baik itu yang mubah, puasa bagaimana Rasul memulai puasa, wajib di mana waktu niat, termasuk juga bagaimana kalau puasanya sunat. Itu kan bayan. Suatu saat Rasulullah bertanya, datang kepada istrinya, halaki syai'un, ya Humairah, ada sesuatu makanan di sampingmu, adakah makanan? Kata Siti Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana asumu, kalau begitu saya puasa. Padahal itu kan sudah siang, sudah sarapan pagi, tapi Rasul niat puasa dalam puasa sunat. Itu sebagai bayan kan, sebagai bayan penjelasan bahwa kalau puasanya sunat boleh, niatnya tidak tabyid, tidak malam. Isuk-isuk udara puasa puasa. Idzan ana asumu. Bagi penjelasan. Begitu juga bagaimana Rasul sholat sunat sambil duduk, ya, itu menunjukkan boleh kalau memang tidak mampu. Bagaimana sallu kama ra'aitumuni usolli, kalian harus sholat seperti kau melihat aku sholat. Bagaimana? Kumaha takbiratul ihramna, kumaha rukuna, sujud itidal, bagaimana sujudnya dan bacanya bagaimana. Itu berarti perilaku sebagai bayan, penjelasan kepada umatnya. Bagaimana zakat, bagaimana hukum pertikahan dan sebagainya, itu ada istilah bayanan. Yang ketiga ada mukhassasun bih, artinya ada sifat kemanusiaan yang khusus kepada Rasulullah, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Mana di sini? Seperti menikahi Nabi Muhammad SAW kepada 9 istri. Dan waparik sairuhuna, wafarik, nah, hadis bahwa andai kata ini kepada Ghailan, ya, yang menikahi istri 10, yang menikahi istri 10, talak ambil yang 4 tetapi talak semuanya, bukan talak lagi, dipisahkan saja yang berapa lagi, yang 6 lagi.
Ini kekhususian Rasulullah SAW. Itu ardul basari yang khusus kepada Rasul. Tidak boleh dilakukan di Madura. Ayeuna aya cenah kiai cenah istrina teh 10 peda bunghar murunya. Oh rumahna ge megah kawas hotel. Imahna teh 100 kamar. 100 kamar imahna teh. Istrina 10, punya anak 24. Kau tahu ya, ya biasa dalam dunia, dalam berita ada. Itu kan Allah alam. Tapi yang jelas yang kita ketahui dalam ajaran-ajaran kita, yang dipelajari oleh kita, bahwa haram, tidak boleh, tidak sah bagi umat Nabi Muhammad SAW berpoligami lebih dari 4. Yang diperbolehkan cuma 4. Kalau lebih daripada 4 maka tidak sah poligaminya, tidak sah nikahnya. Berarti apa perbuatannya kalau nikahnya tidak sah? Jadi apa yang kita alam ya madhab nu sejen perlu dikaji. Mungkin madhabna madhab ada madhab yang boleh ya, mungkin eta mah kana mun pernah saya dengar dari gurunya, termasuk Dawud Dohiri. Karena Dawud Dohiri itu menghukumi dohirnya. Mungkin dohir ini ada yang dohir ya, dohirnya ya fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna, naon masalah dua sabaraha. Jadi bahkan lebih daripada 10, dua sabaraha ya 4 kan, wa thulatha 3 sabaraha genep. Genep jadi sabaraha tah jeung 4 jadi 10. Waruba opat 8 jadi sabaraha 8 jeung 10 jadi 18. Jadi boleh cenah berpoligami 18 wanita. Itu kalau tidak salah pendapat Dawud Ad-Dohiri, karena dohir materi daripada ayat Al-Quran matna. Matna tadi kan tina isnun gitu kan. Itnun kan. Sulasa tina salah satu tilu. Rubaa berarti tina arbatun opat. Jadi ditambahkeun eta teh cenah. Ditambahkeun. Jadi matla 2 jadi 4. Tuluy wawu teh ditambahkeun jadi wa sulasa tilu jadi tambah tilu ditambahkeun cenah. Sampai sabaraha? Tilu berarti genep. Waruba opat jadi sabaraha? 8. Dijumlahkeun 2 tilu opat jumlah jadi 18. Jadi 10 memberen kurang masih kurang 8. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi itu udah melenceng daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi yang apa itu mutaradid, artinya perilaku Rasul atau aradul basarih yang ada pada Rasul itu ada yang mutaradid. Maksudnya apa? Perilaku Nabi yang diragukan antara watak manusia dan menjadi hukum syarak. Mana seperti Nabi Muhammad SAW berhaji dengan naik kendaraan. Ada yang mengatakan hanya watak kemanusiaan saja, itu mah jibili gitu. Jadi diragukan antara mutaradid itu jibili dan bayani kan. Ada juga yang mengatakan itu menjelaskan bahwa naik haji itu harus naik onta. Harus naik kendaraan. Maka tidak menjadi sunat bagi umatnya. Ada pula yang mengatakan bahwa naik kendaraan di waktu haji itu artinya Rasul naik onta, nggak haji. Nah ini jibili atau bayani? Kalau jibili itu hanya sebuah watak saja, tidak menunjukkan bahwa munggah haji teh kudu naik onta. Kumaha? Nu ti Indonesia, nya ti Indonesia kana onta. Boro-boro ti Indonesia tinu da deukeut oge capeun ontana. Atau mungkin diartikan onta itu adalah kendaraan.
Bagaimana yang dekat anu bisa jalan teu sah gitu mah ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa pergi haji Rasul naik unta, yang menyebutkan Jibili menunjukkan Bayani itu mutarodid. Artinya ada yang sunat pakai kendaraan. Pakai kendaraan. Ada lagi lah, itu mah bukan Bayani, bukan menjelaskan tentang sunat pakai kendaraan, itu mah Jibili saja. Berarti tidak sunat pakai kendaraan, boleh berjalan. Itu akhir hukumnya seperti itu. Ada lagi yang masih wahu, yaitu aradul basariyah, selain daripada yang 4 gambaran, artinya bukan Jibili, bukan Bayani, bukan mukhassasan bi, bukan dan tidak juga mutarodid, tetapi masih wahu. Mana? Salat, tawaf, sedekah dan sebagainya yang menjadi wajib, sunat atau mubah bagi umatnya, itu mah masih wah. Ya salat, jelas kan? Salat bukan Jibili. Da salatna teh salatna ieu mah. Sedekahna, zakatna, infakna. Artinya salatnya Rasul itu mah tidak bukan mukhassason, bukan Jibili, bukan murtarodi, tapi masih wah. Maka itu otomatis apa yang diperintahkan Allah berupa itu wajib atau sunat, maka itu menjadikan wajib dan sunat. Rasul menyampaikan tentang sholat 5 waktu, hukumnya fardu ya fardu. Selain daripada itu adalah sunat, maka sunat. Dan semua itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk memanfaatkan, mengimankan bahwa aradul basariyah, bukan memanfaatkan, bukannya ya memarifatkan kacapanan. Seluruh mukallaf wajib memarifatkan, mengitikankan bahwa aradul basariyah adalah mungkin adanya di para rasul, dan syukur sah imannya kalau mengitikadkan jaidnya, dan tidak sah imannya kalau mengitikadkan tidak jaid. Andai kata ada kelompok orang yang memustahilkan mustahil, seperti kelompok-kelompok waktu di orang-orang Quraisy, maunya ya Rasul bacana sok dahar sok idit ka pasar, memustahilkan aradul basariyah di para rasul, tentunya aradul basariyah yang catatan tadi, maka tidak sah imannya. Kan tadi juga sama kan, innama ana basyarum mithlukum, keterangan itu. Dan syara membenarkan ya akan ketetapan hukum akal yang menetapkan bahwa aradul basariyah yang bersyarat itu wenang adanya Rasul dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Aradul basariyah ikhtiyari, semuanya menjadi uswatun hasanah. Artinya aradul basariyah ya yang ada di para rasul yang merupakan ikhtiyari. Aradul basariyah yang merupakan ikhtiyari itu menjadi uswatun hasanah, tauladan yang baik bagi umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu jelas ada uswatun hasanah. Tapi nu jabalina mah teu jadi uswatun hasanah, da moal bisa diusahakeun. Rasul mah sempurna, badannya, matanya ya, semua tubuhnya sempurna. Urang kudu kitu, teu kudu kitu da moal bisa tamat. Sakieuna bagianana. Itu. Teu kudu kitu urang.
Rasul makan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Itu Rasul. Anu jadi uswatun hasanah anu kudu dituturkeun ku umat mah adalah aradul basariyah yang sifatnya apa tadi? Ikhtiyari. Selesai Nabawiyah, tinggal akidah samiyat. Mudah-mudahan malam atau malam Sabtu. Tapi dapeting Jumat ge mau dicarekan moalnya. Tergantung nanti abah yang akan mengkhatamkannya ini ya. Kalau memang mau dikhatamkan nanti malam ya apa salahnya, lebih mulia lagi malam Jumat. Allah alam bimuradi. Rabbin fa'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dini tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasiyah subhanakallahumma bihamdika asyhadu